Selamat datang di channel Doni Pramana lagi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan kimia hijau. Oke, di sini kita akan menganalisis ya apa itu akibat dari reaksi kimia dan beberapa kejadian luar biasa yang terjadi mengenai zat kimia. Oke, kita ke berita mengenai kecelakaan yang terjadi pada pabrik kimia. Yang pertama ini ada di Indonesia, yaitu pabrik kimia di dekat Pelabuhan Merak. Ini sumbernya dari Liputan 6. Kemudian ada lagi ledakan pabrik kimia di Jerman, 1 orang tewas dan 4 masih hilang. Oke, kita akan membahas lebih mendalam untuk kejadian yang ada di dalam negeri, yaitu yang tadi ya. Jadi sebuah pabrik kimia yang berlokasi di Desa Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten, pada Kamis 18 Februari 2016 meledak. Akibatnya 1 orang meninggal dunia, 3 orang luka bakar 30% dan 2 orang luka ringan. Selain itu, bau tak sedap dari zat kimia yang terbakar pun membuat warga sekitar dan karyawan perusahaan merasa sesak napas, mual dan pusing. Akibatnya seluruh masyarakat Desa Gerem harus diungsikan ke gedung DPRD Kota Cilegon yang berjarak sekitar 7 km. Di sini kita pahami bahwa ada ciri-ciri yang unik, yaitu sesak napas, mual dan pusing. Biasanya ini terjadi karena keracunan, dan bisa jadi bahwa pabrik tersebut telah terjadi ledakan dan kebakaran melepaskan juga ada gas yang bocor ataupun mungkin ada gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran. Dan dugaan sementara bahwa zat yang keluar, bahan kimia yang bocor adalah formalin dengan rumus CH2O. Sumber ini dari link yang ada. Oke, baik, kita pikirkan seperti ini. Jika kejadian tersebut terjadi pada beberapa pabrik kimia dalam waktu bersamaan, lalu bagaimana nasib bumi dan makhluk hidup yang ada di dalamnya? Ya, sangat membahayakan sekali ya. Bisa kita bayangkan meledak ke satu desa, satu ledakan saja di pabrik menghasilkan 1 desa harus diungsikan, apalagi misalnya ada 10 atau 20, maka menyebabkan ya bisa kita bayangkan sangat luar biasa. Baik, itu yang terjadi. Nah, sekarang kita muncul ke pertanyaan ilustrasi. Amati kendaraan sekeliling rumah Anda. Berapakah rata-rata kendaraan bermotor yang dimiliki di tiap rumah? Kemudian, jika satu kendaraan bermotor membutuhkan 1 liter olahan minyak bumi di tiap harinya, berapakah jumlah olahan minyak bumi yang dibutuhkan untuk 1 RT, 1 RW, 1 desa, atau bahkan 1 kecamatan, 1 kabupaten dan sebagainya? Kita pahami bahwa kendaraan bermotor selalu mengeluarkan emisi gas buang berupa CO2. Gas CO2 ini merupakan penyebab efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi salah satu faktor
bumi sekarang semakin panas, yaitu karena banyaknya CO2 yang dihasilkan, sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas yang masuk tidak bisa keluar dari bumi. Nah, selain itu minyak bumi adalah hasil endapan sisa-sisa makhluk hidup ribuan tahun silam. Penggunaan minyak bumi yang berlebih menyebabkan semakin terbatasnya ketersediaannya. Jadi semakin terbatas, bukan semakin banyak. Jika udah habis ya kita nggak harus nunggu ribuan tahun untuk menghasilkan minyak bumi lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai berpikir kritis mengenai apa-apa yang terjadi. Tadi ya, bisa kita hitung tadi, jika satu rumah itu satu motor, kita hitung RT-nya. Satu RT misalnya ada 20 rumah, berarti ada 20 motor. Jika satu motor itu membutuhkan 1 liter, maka yang terjadi adalah per hari 20 liter. Nah, jika itu dikalikan 1 bulan, berarti kan 30 hari, ada 600 liter per bulan. Bisa kita bayangkan, luar biasa ya. Jadi sementara ini kita gunakan dengan seirit mungkin, seefisien mungkin. Oke, bagaimanakah jumlah emisi gas jika jumlah kendaraan bermotor semakin banyak ya? Yang jelas kalau makin banyak berarti makin banyak dihasilkan, kan gitu ya. Makin banyak enggak emisi gasnya, gas buangnya? Ya semakin banyak ya, karena mobilitasnya semakin tinggi. Kemudian jika tetap seperti ini, bagaimana keadaan masyarakat dan lingkungan di masa yang akan datang? Bisa kita bayangkan CO2 banyak terlepas ke udara, kemudian menghasilkan peningkatan suhu bumi dan sebagainya banyak terjadi ya. Kemudian kita berpikir lagi satu hal lagi, jika diketahui masa yang akan datang minyak bumi akan habis di bumi, apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri dan menunggu hal-hal itu semua terjadi dan kita terlambat untuk mengantisipasinya? Nah, masa depan bumi ditentukan saat ini di pundak kita semua. Oke, pengetahuan global bahwa Badan Dunia PBB mencanangkan salah satu program pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Kita di 2021, yaitu bagaimana lingkungan tetap aman dan lestari. Sebagai bagian dari masyarakat global, kita bisa berkontribusi menjaga bumi tetap lestari, dimulai dari hal yang kecil, yaitu dari rumah kita masing-masing. Dengan menerapkan green chemistry atau kimia hijau, kita dapat membantu menjaga lingkungan aman dan lestari. Oke, itu adalah hal yang dicanangkan oleh Badan Dunia, yaitu PBB. Apakah yang dihasilkan dari reaksi kimia? Apanya? Ya mungkin yang dipikirkan kita adalah sesuatu hal-hal yang berbahaya ya. Misal seperti ini, hasil reaksinya yang mungkin kita prediksikan, yang pertama adalah ledakan yang keras ya, membahayakan sekali kan. Kemudian ada gumpalan asap ya, asap, kemudian nyala api, keluar apinya, kemudian aroma yang menyengat, atau bahkan berbau ataupun gas beracun. Kalau seperti itu, baik, kita lihat dulu bahwa ada beberapa hal yang harus kita temukan atau mencari jawabannya, yaitu yang pertama, mengapa keberadaan tanaman itu penting untuk kualitas udara yang ada di sekitar.
Kemudian, mengapa pembakaran merupakan polusi udara? Mengapa? Ya, mengapa kue bisa mengembang saat dipanggang? Lalu mengapa besi dapat berkarat jika dibiarkan di udara yang terbuka? Ya, oke. Mengapa? Untuk jawab semuanya, mari kita cari tahu jawaban. Yang pertama adalah keberadaan tanaman untuk menjaga kualitas udara. Di sini kita lihat ada suatu reaksi, ya. Di sini ada reaksi, ada 6 CO2 ya, plus H2O, air diserap oleh tanaman, kemudian dibutuhkan energi untuk menghasilkan C6H12O6 atau gula, ditambah dengan melepaskan oksigen, ya, 6O2. Biasanya reaksi fotosintesis yang dibantu oleh sinar UV memerlukan gas CO2. Gas ini dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi atau global warming. Dengan adanya fotosintesis akan mengurangi jumlah gas CO2 sehingga turut mengurangi pemanasan global. Kita pahami bahwa tanaman sekarang semakin berkurang, semakin habis karena pelebaran lahan untuk perumahan dan sebagainya. Kemudian dari fotosintesis tersebut ternyata menghasilkan gula atau glukosa dan gas oksigen. Glukosa digunakan sebagai sumber energi bagi tanaman yang bertumbuh, atau juga bisa digunakan untuk sumber energi untuk makhluk lain berupa manusia dan hewan. Ya, tanaman kita makan menghasilkan satu energi, yaitu asalnya dari glukosa atau gula. Kemudian gas oksigen yang akan dihasilkan. Nah, oksigen ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia maupun hewan. Jika tidak ada oksigen, maka itu akan membahayakan makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan, karena bernapas menggunakan oksigen. Selanjutnya yaitu proses pembakaran di ruang terbuka. Contohnya yaitu pembakaran sampah di perkotaan. Nah, pembakaran sampah ini kalau kita lihat ada reaksinya. Setiap kita membakar sampah pasti akan menghasilkan arang. Nah, bukti adanya arang itu adalah bukti terjadinya pembakaran yang tidak sempurna. Ini reaksinya CX, X ini ada angka atau karbon ya, hidrokarbon ya, hanya berapa Y kan ya, HY ini angkanya berapa. Kemudian ini adalah rumusnya, kesamaannya O2 ya, pembakaran membutuhkan oksigen menghasilkan berapa jumlah molekul CO2. Nah, CO2 ini tadi ya, pemanasan global tadi. Kemudian H2O itu adalah aman tanpa ada permasalahan. Jika H2O dilepaskan ke lingkungan itu tidak suatu polusi. Dan CO merupakan karbon monoksida yang dapat mengikat oksigen di dalam tubuh manusia, sehingga jika kita terlalu banyak menghirup gas karbon monoksida, yang terjadi pada kita adalah keracunan. Oksigen tidak dapat disalurkan ke seluruh tubuh dengan baik ya, karena diikat oleh gas karbon monoksida. Oke, ini ada penjelasannya. Proses pembakaran sampah dilakukan di ruang terbuka, artinya jumlah udara yang digunakan untuk membakar sampah terbatas. Terbatasnya kenapa? Udara memang banyak, tapi
saat bakar sampah yang terjadi adalah banyaknya karbon dari pembakaran sebelumnya. Saat pertama bakar, kemudian kan dia akan menyebar. Nah, yang sebelumnya pasti akan mengeluarkan asap sehingga terbataslah udara atau oksigen yang ada di proses pembakaran. Nah, salah satu komponen udara adalah gas oksigen. Jika jumlah udara terbatas, maka jumlah gas O2-nya akan berkurang. Akibatnya pembakaran ini menghasilkan gas karbon monoksida yang membahayakan untuk manusia. Ya, kemudian ada padatan arang atau karbon. Ya, kemudian proses pemanggangan roti. Pemanggangan roti ini unik. Roti atau kue itu bisa mengembang besar 2 kali lipat atau bahkan ya mengembang lah ya, lebih besar dan empuk. Reaksi terjadi seperti apa? Ya, pertama adalah soda kue dipanaskan. Ya, soda kue dipanaskan menghasilkan Na2CO3. NaHCO3 ini adalah soda kue. Saat dipanaskan membentuk Na2CO3, kemudian plus H2O, molekul H2O dan plus CO2. Pertanyaannya lalu bagaimana proses kok bisa mengembang, kan gitu ya? Apakah dari H2O nya atau dari CO2 nya atau dari Na2CO3 nya? Kan seperti itu. Jadi begitu, soda kue dipanaskan menghasilkan gas CO. Nah, gas CO ini memberikan tekanan pada dinding adonan karena dia padat dindingnya, dia memberikan tekanan keluar sehingga dia akan mengembang, membentuk rongga-rongga di dalam kue. Jadi kue itu kan ada rongga-rongga di dalam kue tersebut, ya. Jadi CO2 ini membuat rongga-rongga di dalamnya, ya, karena dia mendesak dinding roti supaya dia bisa keluar, gitu ya. Itu dihasilkan dari soda kue atau NaHCO3 dan reaksinya seperti ini. Itu untuk kuenya. Kemudian fenomena besi berkarat. Fenomena besi berkarat ini bisa kita lihat reaksinya seperti ini. Besi atau Fe, ya, Fe plus oksigen dan plus air akan menghasilkan Fe2O3H2O atau karat dari besi tersebut, ya. Bagaimana prosesnya? Jika benda terbuat dari besi bereaksi dengan udara, maka lama kelamaan akan terjadi pengkaratan. Ini rumusnya tadi sama seperti ini, sehingga benda akan rusak. Mengapa? Karena udara di sekitar itu ada oksigennya dan ada uap airnya. Pengkaratan ini ditandai dengan munculnya lapisan tipis berwarna merah kecoklatan pada permukaan benda. Nih, merah kecoklatan. Ini adalah karat. Lalu mungkin enggak kalau kehujanan itu lebih condong karat? Ya mungkin, karena kandungan H2O nya lebih banyak yang menempel atau bereaksi dengan besi tadi, ya. Baik, itu tadi adalah contoh-contoh reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Dapat kita pahami, ya, bahwa apa, ternyata proses kimia atau reaksi kimia tidak selamanya membahayakan dan menakutkan kita. Ada proses kimia yang menghasilkan baik, sesuatu yang baik, bermanfaat dan aman bagi lingkungan. Proses kimia ini akan menjaga bumi kita tetap lestari, aman dan sejahtera. Demikian pula lingkungan akan tetap terjaga. Proses kimia yang dimaksud tadi, yang aman tadi untuk lingkungan maupun diri kita, ini dikenal sebagai reaksi kimia hijau atau green chemistry. Prinsip kimia hijau pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas pada tahun 1998 sebagai father of green chemistry bersama John Warner. Ya, baik.
itu pembahasan kita untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.